Jadi ketika podcast itu kan disetting kan. Mereka ini kan waktu itu kan mungkin dokter Erni masih satu kubu kan sama dokter O kan. Kan tujuan mereka kan benar-benar mau ke ibu kan, maksudnya buat ngejatuhin ibu. Ngakaknya ya udah sebutin aja gitu loh Bu. Maksudnya intinya udah fitnah aja Bu Heni gitu kan? Bu Heni mengakui kodoktif bahwa beliau menerima dana 2M dari DRL. Untuk apa? Untuk menutup mulut NM. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Ya, kali ini kita bakal ngebahas ya rekaman yang di-share ya oleh Viva Vault Cyber ya. Rekaman apa nih? Muncul lagi rekaman-rekaman terbaru. Semangat, terusin. Kita suka nih ngikutin dramanya dengan ada bukti rekaman itu menarik banget buat di reaction ya teman-teman. Yang diduga ya teman-teman, ingat ini diduga. Jadi bisa mungkin salah. Yaitu suara dari Melvin dengan Heni Segara ya. Ya, itulah. Tapi saya juga nggak tahu apakah itu benar suaranya Mekah atau bukan. Satu lagi, ternyata Dr. Richard menerima saham 20% dari Deviana. Sebelum memulai videonya, saya selalu memberikan kalian luluran sebelum kalian mandi, kalian pakai ini fungsinya buat memutihkan ya. Jadi putih itu nggak mahal, cuma 15.000 kalian bisa putih. Cara pakainya nanti kalian baca aja di deskripsi, jadi kalian bisa klik aja link ya di bawah sini. Jangan lupa check out dan pilih variannya ya. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ya, kita sudah masuk ke Instagram dari Viva Vault Cyber dan kita coba lihat aja di postingan pertama ya. Ya, nggak ada yang aneh postingan ini. Tapi kita lihat dulu captionnya. Mari kita tunggu siapa yang akan jadi tumbal dan ditumbalkan. Goats, great of all time Sting ya. Settingan. Harus ada yang ditumbalkan dan dikorbankan. Ditunggu juga yang menjadi korban produk skincare untuk laporannya kami up dan fasilitasi. Apalagi Yoke ditangkap di Depok, bukannya di Bali, dengan temukan perintah dari seseorang untuk mencari tumbal dengan berbagai cara. Dan untuk semua huru hara ini, siapakah dalang sebenarnya? Apakah kota Malang dan Bali lebih tepat bagi komunitas? Welcome home sayang. Kok ngarahnya siapa nih? Dokter O ya. Welcome sayang ya. Oke, masih menjabat tanda tanya bre. Oke, kita dengerin ya rekamannya. Jadi jujur ya Bu, ini udah kepalang ya. Jadi ketika podcast itu kan disetting kan. Mereka ini kan waktu itu kan mungkin dokter Erni masih satu kubu kan sama dokter O kan. Kan tujuan mereka kan benar-benar mau ke ibu kan, maksudnya buat ngejatuhin ibu. Intinya tuh dia mau ngerapat ke aku tuh supaya aku juga menumbalkan. Intinya gini, kita tuh harus menumbalkan orang lain untuk menyamakan nyawa kita gitu. Prinsip mereka tuh kayak gitu. Emang caranya gimana? Siapa? Jadi gini, kan waktu itu kan kayak aku harus numbalin pabrik nih yang ini. Aku overclaimnya pabrik gitu kan. Gimana lah pokoknya intinya di podcast itu tuh mereka minta aku mengeluarkan statement palsu soal etiket biru. Aku terus terang aku bilang aku nggak mau mengeluarkan hal yang tidak terjadi di aku ya karena kan gitu. Aku nggak pernah nawarin kamu etiket biru untuk dioplos ke dalam iya, produk mereka Betong, tuh kan ngajaknya ya udah sebutin aja gitu loh Bu. Maksudnya intinya udah fitnah aja Bu Heni gitu kan? Bu Heni. Iya. Sebutin aja gitu. Kok jahat banget sih mereka, padahal mereka juga kan buat produknya di aku, keringet aku juga. Ini yang diduga suara Deviana ngomong ke Heni ya. Heni Segara difitnah gitu ya katanya. Oke, rekaman sangat mengejutkan ya. Karena kita tahu Heni adalah salah satu gitu kan pengguna produk biru. Isunya sih gitu, gosip-gosipnya. Lanjut. Saya mengeluarkan apa yang aku alamin aja. Maksudnya soal yang kemarin kita miskomunikasi soal distributor gitu-gitu aku mau karena emang terjadi di aku bilang. Tapi kalau soal aku ngarang cerita aku ditawarin ini itu enggak, aku bilang aku nggak mau dok, aku bilang gitu.
Itu si Oki ya? Richard? Satu suara lah mereka tuh. Satu suara, sejenis berarti. Tapi menurutku ya, Dr. Richard itu nggak tahu ya, nggak sejahat itu juga sih menurutku. Cuman karena keadaan ya. Cuma nggak tahu juga lah, Bu. Kalau Dr. Richard sih menurut aku nggak yang sejahat itu sih. Cuma nggak tahu ya. Sifat manusia kan bisa berpura-pura. Ya udahlah, jahat sekali. Makanya ya kita yang seperti tadi aku bilang, Allah juga kan tahu yang sebenarnya. Jadi munafik kalau misalnya kita tidak mau mereka juga nggak ada di platform sosial media ini gitu kan. Kalau misalnya ada yang memfasilitasi mereka ternyata bisa nggak ada di platform sosial media ini karena membuat risuh dan banyak merugikan orang gitu kan, malah ya kan lihat aja Mbak antek-anteknya YOLOin. Bisa mengeluarkan apa yang Antek-anteknya YOLOin lu yang kemarin kita bahas ya. Oh my god ya, berkubu jadi ya kasus ini. Kayaknya sih yang rekam yang hati-hati deh ngomongnya. Cuma kayaknya Henny agak nggak hati-hati ya, dia langsung barbar aja ya. Kita lihat ya. Kenapa saya bisa bilang Deviena? Karena ini nih, suara Deviena kah? Deviena dan Henny Segara. Nah kan yang diduga kayak gitu ya guys ya. Apakah ini suara Deviena dan Henny? Guys ya. Oke, kita lanjut ya komentarnya. Semangat bang, meskipun aku followers barumu sejak kasus patrokimia kemarin, aku percaya bahwa kamu benar. Amin. Semoga segera menemukan titik terang dan terungkapnya kebenaran. Amin. Semangat. Jadi Dr. Oki dan Dr. Richard itu sama aja. Oke, kita lanjut lagi deh. Jadi ada yang info terbaru. NM sudah mulai spek up tipis-tipis. NM mengakui terima 2 miliar dari Dr. Richard Lee. Oke, kita dengerin ya. Mengakui kodoktif bahwa beliau menerima dana 2M dari DRL. Untuk apa? Untuk menutup mulut NM. Ya, jadi NM kalau udah keluar-keluar nih bener guys ya. Apa keluar-keluarnya? Keluar-keluarnya adalah DRL meminta saham 20% kepada owner Brande, inisialnya M, untuk memperbaiki citranya. Makanya muncullah podcast mereka. Paham kan? Jadi ada kontrak guys, pemberian saham 20%. Kalau nggak dikasih saham 20%, maka nama kamu nggak akan aku perbaikin. Itu namanya pemerasan bukan? Wah, teralip. Coba detik tanya ke DRL, jangan amnesia juga deh kamu. Orang lagi susah, udah jatuh, sama kamu kasih tangga lagi, ketimpuk tangga. Ya, kamu minta lagi saham 20%, ada perjanjiannya. Dan itu kamu ucapkan dan direkam sama TNM. Ya, makanya TNM keluar-keluar. Kan kamu sendiri yang bilang, saya minta saham 20% dari owner Brande, inisialnya M, untuk memperbaiki namanya di publik, masuk ke podcast saya. Kan begitu kan ya? M ini siapa guys? Ini hanya diduga ya. Apakah Melvin, yaitu Deviena? Nah, sekarang Doktif tanya, itu pemerasan bukan namanya? Gitu, bener nggak? Jadi jangan lupa amnesia semua kerombolan sirkus DRL. Oh iya, ada 2 pertanyaan. Satunya lagi pertanyaan kamu bahas soal podcast yang pemerasan itu, kok sudah nggak pakai kopiah, udah nggak pakai sorban, gitu ya. Jadi identitas kopiah dan identitas pemakaian sorban itu hanya digunakan pada saat jualan guys. Ya, malu ketahuan sama Doktif kalau kamu mau mempermainkan agamanya Doktif. Malu ya, gitu. Sekarang Doktif bilang ya, kamu fokus ya DRL, kamu fokus dengan panggilan di Polda Metro Jaya. Istrinya kamu sudah dipanggil 2 kali, kok nggak datang DRL? Kenapa? Ya tatut DRL, tatut. Udah hadepin ya. Jadi nanti insya Allah sebelum Lebaran sudah naik sidik ya guys ya, karena bukti-buktinya udah jelas banget, nyata banget ya, gitu. Jadi Dokter percaya kinerja Polda Metro Jaya. Ya, siap-siap. Udah kamu fokus aja DRL, gak usah podcast sana sini, podcast sana sini, giring opini. Nanti NM kalau ngoceh kamu kena, ya. Cuman kamu berani ngocehnya karena NM-nya lagi di dalam. Coba kalau NM-nya keluar, kamu gak akan berani karena kamu sudah nyogok NM. Ya, gitu. Itu ceritanya dari TNM.
Ya guys ya, jadi pantesan. Jadi kan Doktif ini pernah jenguk Nikita kan dalam lapas ya. Terus Nikita spek up 2M, pantesan Nikita kagak bersuara ya. Bentar. Nih saya kasih contoh ya. Bersuaranya itu seperti apa. Nih kayak gini. orang lu minta 20% dan diiyakan, makanya masuk ke podcast lu. Katanya gini, sini kamu kasih aku 20%, nanti aku perbaiki nama kamu. Deh, tiba-tiba ada yang sepil bilang hoax. Nih, kesel banget gue sama Richard. Sepatu dia pakai ini juga sih, Reva. Kangen banget ya saya ngeliat kelakuan kita. Bisa-bisa aja muncul kaki di layar HP. Memperbaiki nama Davina apa? Davina. Nggak usah, namanya udah pada jelek, udah. Nama lu juga jelek, Richard. Pakai posting hoax. Gimana hoax? Orang si ownernya sendiri yang ngomong. Gue kesel ya, gue gak suka orang udah dapat keuntungan tapi masih bilang hoax. Oke, lanjut lagi. Ada lagi satu lagi. Vienna juga 11-12 sama si Soneo, si Richard Lee ini. Gak usah, dia mau bikin apa juga udah anggap aja kentut. Biarin aja dia mau live kayak jualan produk kayak, biarin. Anggap aja kentut, jangan dibeli, udah. Sama dia. Masalah saham 20% itu betul adanya. Gua punya bukti rekaman. Punya bukti rekaman ya guys ya. Pantesan abis itu langsung adem ayem. Nah, yang dibilang hoak-hoak itu Dr. Richard Lee itu mengonfirmasi hoak tuh ya. Mungkin ini di Instagramnya ya teman-teman. Ini saya dapat dari SSN TikTok, ada yang screenshot ya. Melvin, kok aku dingoi diomongin mungkin ya, dapat 20% dari saham Deviena. Kapan-kapan kita ada perjanjian seperti itu. Dok, maaf banget, aku nggak enak dengan dokter dengan keadaan seperti ini. Aku nggak ada omongan apa-apa dengan nggak tahu dari mana asal 20% ini. Maaf, niatku minta bantuan dokter meluruskan, tapi dokter yang bawa. Salah aku. Kredibilitas aku dipertaruhkan di sini. Aku tabayung dengan kamu pure, nggak dapat apapun. Ini klarifikasi Dr. Richard ya guys ya. Nah ini bahkan ya captionnya kayak gini lah ya. Dari awal niat saya hanya untuk edukasi, tidak ada keinginan untuk menjatuhkan pihak manapun. Semoga data ini tidak membawa kegaduhan lebih lanjut. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi dia tidak ada. Makanya Nikita itu sebel banget gitu ya. Terus dapatlah 2M Nikita. Nih diem nih 2M. Kalau dari klarifikasi Doktif, kita lanjutin, kita dengerin. Tadi kita belum selesai ya. Hadepin podcast sana M. Jadi banyak nanti yang akan dibongkar sama TNM. Doktif tidak tahu keseharian beliau. Ya nggak mungkin dong Doktif ngapasin. Tapi Doktif mendengarkan pengakuan dari beliau sendiri. Ada rekamannya guys ya. Rekaman kalau DRL itu menandatangani perjanjian kontrak bahwa owner brand D inisial M itu harus memberikan saham 20% kepada DRL agar namanya baik gitu, untuk memperbaiki citra owner brand D si M ini gitu ya. Cuman sayang sih TNM-nya belum bicara soal itu. Nanti insya Allah di persidangan lah beliau akan bicara soal itu. Karena beliau itu kalau ngomong ya itu benar guys, benar-benar ya, itu memang itu fakta nyata. Fakta itu. Dan beliau kan bercerita dokter nggak terkait apapun dengan ini. Itu pun beliau ceritakan gitu ya. Oke, seru guys, ini seru ceritanya. Jadi para gerombolan sirkus itu pada amnesia semua. Satu grup, kalian lihat deh nanti semua begitu, lupa mereka itu. Mufid, Reza, kamu pernah ke rumahnya Doktif, kamu mau apa? Hah? Kamu lupa itu satpam masih hidup, pembantu Doktif masih hidup. Saksinya banyak. Mufid, kamu pernah minta data labnya dirubah, masa kamu lupa? Ini bulan puasa, ayo jangan pada sok lupa deh ya gitu. Oke? Tuh ya, bener nggak itu? Nggak bener ya guys ya, nggak bener. Kalaupun Doktif jadi tersangka, Doktif dengan bangga. Doktif tersangka di Medan gitu misalnya ya, tapi belum ya sama sekali, itu ngarang, dia ngarang cerita hoax itu. Tapi Doktif bangga guys, kenapa? Orang Doktif ngebongkar kok. Jadi Pak Kapolda Sumatera Utara ya, Mas Bobi, lihat ini, lihat Mas Bobi ini kasusnya udah nasional bahkan internasional. Mas Bobi, kayak Mas Bobi juga harus ikut deh turun tangan. Untuk Pak Kapolda juga Pak, ini sudah mulai cawe-cawe Pak. Takut anak buahnya kesiram uang Pak gitu. Pak Kapolda Metro sudah jelas ya Pak, AS itu adalah justiper. Dokter punya semua bukti-buktinya Pak. Bahkan sudah ada surat penindakan dari Bea Cukai ya.
Oke, ini nanti kita bahas. Kita fokus dulu ke Dr. Richard biar kalian gak bingung, sama Melvin ya atau Deviena. Mungkin kita upload sore ini aja ya, pagi lah ya, saat kalian abis sahur tuh. Jadi kalian bisa nonton kasus yang topiknya agak berat ya, tentang penangkapan Doktif. Tapi kita di sini fokus rekaman yang disebarkan oleh Volt Cyber tadi. Nah, kita lihat deh komentarnya ya. Kenapa Brande diam-diam baik udah diperas? Brande ini kayaknya orang yang tipikal yang males ribut ya teman-teman. Makanya dia kayak jarang banget speak up segala macam. Dia males nyari masalah kayaknya ya. Mending gue kasih saham dah, selesai gitu kan. Semangat Doktif, buktikan kebenaran BT negara ini. Nikita menerima uangnya apa nggak masalah sih? Doktif sama Nikita Mirjani penolong rakyat Indonesia. Sehat selalu Doktif dan Nikita Mirjani. Pantesan guys ya, ada podcast yang dimana Dr. Richard Lee ini malah mengklarifikasi bahwa produk Deviena itu tidak overclaim. Ini kalau nggak salah videonya. Tapi kamu seneng nggak lihat hasil labnya? Seneng banget, aku baru tahu sekarang. Dan ini hasil Aku lab. kaget. Dan ini hasil lab yang aku pengen tunjukin tanggal 6 Juli. Produk kamu itu hasilnya Itu produk yang mana? body lotion Yang terbaru? negatif merkuri dan negatif hidroquinone. Ini produk kamu launching tanggal kredit tanggal 88 kan? Iya, Ya. produk terbaru. Iya ya. Tanggal 88 ini tanggal 1 September hasil labnya negatif merkuri dan negatif hidroquinone. Ini ada beberapa produk kamu yang lain sama negatif merkuri dan negatif hidroquinone. Dan yang terakhir ini produk kamu tidak ada merkuri dan tidak ada hidroquinone. Ya, karena produkku udah BPOM, Dok. Ya aku fair. Bagiku kalau misalnya kamu benar aku akan ngomong kamu benar, kalau kamu salah aku akan ngomong kamu salah. Ini yang diduga Doktif menerima saham 20M. Isunya dari sini dan emang agak ada sedikit keanehan ya. Malah kok yang mengklarifikasi Dr. Richard sampai Deviena malah bingung. Loh, aman ya. Bahkan ini menimbulkan komentar netizen yang udah lama ya. Kenapa baru tahu sekarang Deviena? Katanya sudah diuji lab sendiri. Harusnya Deviena udah gak kaget, tapi di sini kaget. Nggak tahu. Ini kasus makin panjang. Gimana menurut teman-teman? Silahkan di komentar tentang rekaman tadi. Apakah itu benar yang diduga percakapan Melvin atau Deviena dengan Henny ya? Dan emang harus ada yang ditumbalkan. Siapa nih skincare kita yang bakal ditumbalkan nih ya? Yang menjadi tumbal gitu kan. Jadi guys, saya undur diri dulu. Kalian satu kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.